Oke, selamat datang kembali di channel saya dan selamat datang di kelas kimia komputasi. Hari ini kita akan belajar mengenai cara untuk menyusun struktur suatu molekul. Menyusun lah atau membangun dengan koordinat-koordinat yang ada gitu ya. Nanti saya akan menjelaskan mengenai koordinat-koordinat apa saja yang bisa dipakai untuk membangun atau menyusun struktur suatu molekul sebagai input di dalam perhitungan kimia komputasi. Oke, sebelum kita lanjut, saya meminta kalian untuk menekan tombol subscribe, dan jika video ini bermanfaat, silakan di like, di share supaya lebih banyak orang bisa menonton video ini lagi. Oke. Nah, kita mulai. Untuk menyusun struktur suatu molekul, ada beberapa koordinat yang bisa dipakai ya. Koordinat yang pertama itu adalah koordinat kartesius, koordinat polar, dan juga yang sering dipakai biasanya untuk komputer yang berbasis Linux atau Linux atau yang biasa memasukkan perintah itu, biasanya kita lebih nyaman perhitungan komputasi itu menggunakan koordinat set matrix. Oke, untuk koordinat kartesius kita sudah belajar dari kita masih SMA atau SMP, juga SD juga kita sudah mulai tahu koordinatnya kan. Kalau yang 2 dimensi X, Y, Z, kalau yang yang 1 dimensi X saja, Y saja, atau Z saja. Kalau yang 2 dimensi X, Y, atau X, Z, atau Y, Z. Ya, kemungkinannya seperti itu. Oke, nah untuk yang 3 dimensi itu yang biasanya dipakai dalam input untuk perhitungan komputasi. Jadi kan kalau untuk dimensi 3 dimensi ya, dimensi 3 itu kan berarti kan X, Y, dan Z begitu ya. Nah, untuk X, Y, Z dari koordinat dari gambar ini itu dia saling tegak lurus, artinya Y tegak lurus X, X tegak lurus Z, Y tegak lurus Z. Jadi nilainya semua tegak lurus. Jadi X dan Y itu dia bidangnya itu melekat di papan ini, sedangkan Z itu dia menembus dari sini ke luar ya, dari sini. Misalnya dia datang dari sini terus dia tembus di belakang papan atau di belakang kertas atau di belakang bidangnya dari X dan Y, seperti itu. Oke, kita ambil contoh saja penyusunan koordinat kartesius untuk satu molekul yang simpel, yaitu H2O ya, atau air. H2O itu kan letaknya si O itu di tengah, kemudian H itu di bagian kanan dan kiri dari si O itu ya. Jadi atom pusatnya O. Jadi gambarnya sebagai berikut. Jadi di situ digambar terlihat bahwa si O yang berwarna merah, sedangkan atom H-nya itu berwarna putih ya. Dan sudut mereka itu tidak 180 seperti dibayangkan atau seperti yang seharusnya. Kita kan pikir kalau misalnya ada 3 atom, berarti kemungkinannya sudutnya bisa hampir 180, tapi untuk H2O itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada elektron bebas ya, elektron bebas dari si H2O itu, elektron bebas dari si H2O. Elektron bebas dari si O ya. Si O itu kan dia punya elektron valensi 6, tapi ketika dia berikatan membentuk H2O, ketika dia membentuk molekul menjadi H2O, dia hanya mengikat atau dia membentuk ikatan kovalen, satu dari si O berikatan dengan satu dari si H. Jadi ketika perikatan itu O itu punya elektron 8, tapi yang bondingnya itu cuman ada 4, 2 bersama si H di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri dengan si H. Jadi O-nya oktet, si H-nya duplet ya. Dan ada 2 lone pair. Jadi strukturnya itu seperti ini. Jadi kan kalau O ya, jadi di sini kan ada 2 juga ya. Jadi si O-nya oktet, si H-nya duplet ya. Seperti itu.
Oke, misalnya kita mau transformasikan struktur H2O itu bukan transformasi sih, kayak ya terjemahkan dia ke dalam koordinat kartesius. Misalnya saya taruh di situ atom H2O itu si O-nya itu ada di Y2 ya. Berarti kan koordinat O itu di sini jadinya 0, 2, 0 ya. Jadi X-nya 0 karena dia tidak ada di X, Z-nya 0, dan dia hanya melekat di sumbu Y. Ya, jadi sebelum mentransformasikan atau menerjemahkan strukturnya dalam, atau menyusun struktur molekul dalam koordinat apapun, berarti kita harus benar-benar tahu strukturnya itu seperti apa. Kan kalau di alam H2O kan seperti ini, tidak seperti begini ya, bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini 180, tapi dia kan ada sudutnya. Kenapa? Kan ada tolakan kan dari dua lone pair itu. Jadi ini struktur yang tidak mungkin, struktur yang mungkin di alam. Jadi informasi itu penting. Jadi sebelum menyusun suatu molekul, cari tahu dulu di buku organik ya, atau di buku anorganik, atau di buku mana, atau di literatur apa saja, penelitian atau apapun, hasil sintesis jurnal siapapun itu, kita harus cari tahu si struktur ini kira-kira kalau di alam itu lebih menuju stabil seperti apa ya. Jadi kita sudah sepakat tadi bahwa H2O itu bentuknya V-band atau bentuknya V, dan dia membentuk sudutnya itu sekitar, kalau tidak salah itu 104,5, dan panjang ikatannya itu sekitar 0,9 Armstrong ya. Ya, jadi sudutnya itu 104,5, panjang ikatannya 0,9. Oh iya, kan kemarin kita sudah belajar tentang parameter-parameter ya. Kan parameternya ada jari-jari ikatan, sudut dihedral. Nah, H2O itu karena atomnya cuma 3, berarti dia tidak punya sudut dihedral. Kan syarat sudut dihedral itu harus memiliki atom minimal 4 dan lebih, gitu ya. Jadi di struktur ini tidak ada sudut dihedralnya. Nah, jadi di sini saya gambar saja dengan informasi yang ada. Jadi saya kira-kirakan itu H itu ini kan 2 ya. Jadi kalau dia 0,9 berarti sekitar, kalau 2 dikurang 0,9 ya sekitarnya aja dah. Ini saya gambar gini ya. Terserah lah ya. Saya gambarnya masih terserah, belum seharusnya. Jadi misalnya ini H. Di sini saya pengen, yang saya tahu cuman koordinatnya si O. Saya mau cari tahu koordinatnya si H yang ini dan H yang ini. Bagaimana caranya? Berarti informasi yang sudah ada kita bisa cari. Kalau untuk kartesius ini kan tadi 3 dimensinya si O 0, 2, 0 ya koordinatnya. Jadi kalau yang H kita kan mau cari tahu berapa, ini berapa. Informasi yang kita punya adalah panjang ikatan ini adalah 0,9 ya, satuan ya. Kita tidak usah bilang Armstrong lah, satuan dari si ini kartesiusnya. Kemudian sudutnya itu yang ini pakai warna lain saja ya biar kelihatan. Ini 104,5. Oke. Saya pindahkan segitiga ini ke sini. Jadi dapatnya kan O-nya itu kan 020, terus sebelum ditaruh dulu kan kita mau cari tahu koordinat dari si H yang di kiri. Saya taruh aja di sini, ini O1, ini H2, ini H3 lah. Saya mau cari H2 sama H3 itu koordinatnya berapa. Nah, informasi yang kita sudah ada itu kan di sini 0,9 sama 104,5. Kita pakai prinsip dari Pitagoras saja lah. Kalau ini sudutnya ya, sudutnya ini kan miring ya, sebesar 0,9. Terus di sini sudutnya kan terbagi 2, berarti 104,5 dibagi 2 itu berapa ya? Oke, 104,5 itu dibagi mendapatnya itu 52,25 ya. Jadi satuannya ini sudutnya 52,25. Jadi di sini sudutnya saya tulis saja 52,25 derajat ya. Oke. Berarti kalau kita mau cari tahu yang di sini sama di sini, berarti kan tinggal pakai
pakai rumus dari sin atau cos ya. Sin atau cos. Pokoknya berapa kan kalau sin itu misalnya di sini ini kan koordinatnya y ya, x ya. Ini y. Berarti sin 52,5 25 begitu, atau sin 52,25 itu sama dengan saya tulis di sini aja deh biar kelihatan. Jadi kalau mau cari tahu x berarti bisa pakai sin depan ya. Sin 52,25 itu sama dengan x per 0,9. Kalau mau cari tahu y berarti cos 52,25 y per 0,9 karena kan ini di sampingnya, di samping seperti itu. Oke, jadi nilai x itu bisa langsung kita cari dengan cara itu tinggal di transformasi, tinggal dipindahin aja sih, ini dikali ini, berarti nilai x nya itu saya taruh di sini aja deh, berarti x sama dengan sin 52,25 derajat dikali 0,9. Jadi dapatnya itu sekitar dapatnya sekitar 0,79 dikali 0,9. Kalau 0,79 dikali 0,9 dapatnya itu 0,71 ya. Itu untuk x, dan kalau untuk y itu cos 52,25 derajat dikali 0,9. Cos 52,25 itu dapatnya itu 0,61 kali 0,9 itu dapatnya itu 0,61 dikali 0,9 dapatnya 0,549. Jadi kita dapat koordinat dari si H3 itu. Kenapa H3? Karena dia kan sebelah kanan ya. Ini kuadrannya kan kuadran X-nya positif, ini negatif. Berarti koordinat dari si H itu kita dapatnya itu sekitar ya, karena ini mulainya dari 0 ya, berarti sekitar 0,71, 0,55 begitu, 0. Kenapa 0? Nah, kelihatan ya. 0,71, 0,55 ini ya, saya bulatkan saja, 0. Kenapa 0? Karena dia tidak berada pada sumbu set. Tidak ada koordinatnya yang menyentuh pada daerah sumbu set. Ya, jadi benar-benar di kuadran si Y sama X saja. Nah, untuk yang H sebelah kiri atau H2 itu koordinatnya sama saja, cuman karena dia berada di bagian kiri, berarti X-nya minus, tapi X-nya negatif karena dia berada di kuadran X yang negatif. Jadi koordinatnya itu minus 0,71, 0,55. Ini saya hapus ya, 0,55,0. Jadi koordinatnya itu sama saja karena kan ini terbagi 2 sama rata dan jarak dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini. Oke, jadi untuk koordinat H2O pada koordinat kartesius kita dapatkan dari sudut dari kedudukan O0, 020 dapatnya seperti ini. Nah, kalau misalnya O-nya pindah ke misalnya 120 misalnya, berarti dia pindah lagi. Jadi nanti koordinat si H lagi geser, yang ini geser, semuanya geser. Nah, untuk koordinat kartesius itu ribetnya seperti itu. Artinya kalau atom pusatnya berubah, maka semua koordinat itu kita harus hitung dan rubah satu-satu lagi kalau kita mau menginput dalam koordinat kartesius. Nah, ada satu koordinat lain yang lebih
mudah disusun dan lebih mudah nanti ketika kita pengen mengganti, misalnya tiba-tiba kita sudah susun, setelah di running outputnya masih salah ya, kita harus menginput ulang lagi, nanti nilainya jadi berbeda lagi. Jadi kalau menggunakan koordinat kartesius agak ribet dan cukup lama, dan ketika ingin mengganti membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Jadi kita akan lebih mendalam untuk koordinat set matrix, karena kalau misalnya set matrix itu kalau satu berubah satu saja yang berubah, yang sisanya tidak ikut berubah. Kalau koordinat kartesius satu berubah semuanya ikut berubah. Untuk H2O yang sesimpel ini aja susah, apalagi untuk molekul yang jumlahnya bisa sampai 100-an gitu. Itu sangat butuh pengubahan yang cukup masif hanya untuk satu molekul saja. Oke, untuk koordinat kartesius dalam menyusun struktur molekul saya rasa sampai di sini saja. Jangan lupa di like videonya, kemudian di share jika merasa bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe channel saya dan komen jika ada pertanyaan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.